Pemecatan secara permanen bagi PNS yang melakukan pelanggaran berat. Menyedihkan jika pemecatan permanen ini terjadi pada 40% PNS yang nakal yang melanggar aturan disiplin ASN. Nah, teman-teman, stay tune bersama aku dan guru untuk dapatkan informasi penting ini. Teman-teman, ditemukan fakta baru oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, dan di mana berita yang beredar juga dimuat oleh Klik Pendidikan bahwa KASN menemukan banyaknya ASN yang melakukan pelanggaran sebagai abdi negara. Dan di Tenggarai ada 40% PNS yang nakal yang melakukan pelanggaran sebagai ASN. Temuan KASN ini merupakan mengkonfirmasi bahwa adanya PNS nakal yang sengaja melakukan pelanggaran meskipun mereka tahu bahwa hal itu dilarang. Dan mereka yang melakukan pelanggaran ini dan dalam temuan KASN itu adalah para PNS yang masuk dalam kategori PNS nakal. Ditemukan bahwa adanya 40% PNS dengan usia tertentu yang berpotensi nakal karena melakukan pelanggaran berat. Temuan pelanggaran berat itu tentu saja membuat publik dan PNS malu, sehingga membuat masyarakat berasumsi bahwa PNS itu nakal. Nah, dengan adanya temuan ini, KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara bisa saja melakukan proses pemanggilan kepada PNS yang bersangkutan. Salah satu anggota dari Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara KASN, Ari Budiman, menyebutkan bahwa sebanyak 40% PNS pelanggar netralitas berusia di atas 50 tahun. Bahkan di antaranya mereka sudah ada yang menduduki jabatan pimpinan tinggi atau JPT Madya setingkat eselon 1. Meskipun sudah lama menjadi PNS, namun ternyata simpul pelanggaran netralitas oleh mereka adalah ketidakpahaman akan regulasi. Demikian kata Ari yang dikutip dari Klik Pendidikan di web resminya KASN. Menurut Ari, PNS yang melanggar itu tidak punya kesadaran untuk membaca rambu-rambu atau peraturan perundang-undangan netralitas PNS secara komprehensif. Temuan tersebut juga membuat kekhawatiran mengenai kondisi ASN milenial saat ini. Apakah mereka sudah memahami rambu-rambu peraturan mengenai netralitas ASN atau belum memahami?
Dan pelanggaran netralitas itu yang bagaimana? Itulah yang saat ini sedang menjadi tantangan besar bagi masyarakat umum. Nah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dikatakan bahwa ada kewajiban dan ada larangan. Larangan itu bisa kita lihat pada pasal 5 huruf N yang berbunyi, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara pertama, ikut kampanye. Kemudian yang kedua, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Yang ketiga, sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain. Yang keempat, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Dan yang kelima, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Kemudian yang keenam, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Itu meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, atau masyarakat. Kemudian, dan atau yang ketujuh, memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. Dan ini sesuai dengan pasal 5 huruf N. Nah, jadi teman-teman, netralitas yang dimaksudkan itu adalah tidak bolehnya seorang PNS terlibat dalam organisasi politik praktis atau menjadi pengurus organisasi politik. Namun teman-teman, kita ketahui bahwa kalaupun KASN menemukan adanya 40% PNS yang berusia 50 tahun ke atas, netralitasnya sudah tidak bisa dijamin. Kira-kira tidak semua yang berusia 50 tahun ke atas itu seperti itu. Karena secara kasat mata, masyarakat juga tahu usia di bawah 50 tahun pun juga rentan untuk terpapar netralitasnya. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh satu, karena adanya gangguan politik di internal instansi pemerintah. Kemudian karena adanya jabatan di suatu instansi hampir identik dengan jabatan politik. Kemudian yang ketiga, mungkin juga karena keinginan untuk menyelamatkan jabatannya, maka harus berjalan seirama dengan yang memimpin suatu daerah. Waktu dicurigai juga, suka atau tidak suka, maka harus melakukan ini, mesti harus sembunyi-sembunyi. Masyarakat awam juga sudah mengetahui semua ini, baik langsung ataupun tidak langsung. Hal ini sudah menjadi pembicaraan awam di warung-warung, bahwa kalau ingin selamat maka bergabunglah, jika tidak maka akan terancam lengser dari jabatan. Teman-teman, ini hanyalah opini yang berkembang di masyarakat dan tentunya perlu dibuktikan lagi. Terlepas dari itu, sebagai PNS tentunya harus memahami PP nomor 94 tersebut tahun 2021. Dan Pak Ari sebagai anggota Komisi Aparatur Sipil Negara juga menegaskan kembali dengan himbauannya bahwa jadi untuk teman-teman milenial, baca, dan bacalah. Teman-teman, untuk mengetahui ketentuan yang terkait dengan pelanggaran netralitas, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh, serta sanksi terkait, silakan buka dan pelajari PP nomor 94 tahun 2021. Namun biasanya sebelum sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran berat ini diberlakukan, tentunya harus melalui proses dan harus persetujuan PKN. Nah teman-teman, demikianlah info terkait adanya isu 40% PNS nakal di tanah air ini. Dan terancam akan mendapatkan si pemecatan secara permanen.
Oke teman-teman, terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update berita terbaru dari aku dan guru. Jangan guru, tunggu.